di Musdalifah. Setelah seharian jemaah haji berwukuf di Padang Arafah ini, sudah tiba waktu maghrib, maka diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan ibadah yang kedua, namanya Musdalifah. Di sana jemaah haji ini harus bermalam, ya. Di Padang Arafah jemaah haji harus bermalam, dan di sini saking banyaknya bis kendaraan sehingga manusia-manusia ini, Bapak dan Ibu, berjalan kaki, ya, berjalan kaki, termasuk kami, ya, yang orang Mukhimina di sini. Seluruh dunia ada di kota Mekah, Madinah dan Jeddah. Kalau musim haji juga ikut musim naik haji, ya. Tapi nggak mahal seperti Indonesia, ya, paling hanya 500 rial ya untuk taksi dan untuk makan kita. Akan tetapi sekarang sudah harus buat surat seperti orang biasa, Bapak. Kalau dulu-dulu kami tahun 2011 masuk ke Mekah, ke Arab Saudi ini, masih belum ada surat, ya. Dijaga sampai ke atas gunung, ya. Sudah dijaga dengan polisi-polisi. Jadi kita tidak bisa seperti dulu-dulu. Kalau dulu tidak ada apa-apa, bisa tawaf sunnah itu pakai baju biasa, ya. Tidak ada pemeriksaan oleh petugas. Sudah tidak seperti dahulu lagi, ya. Banyak persyaratan-persyaratan sekarang. Dan sampai 10.000, Bapak Ibu, sekarang ini macam 3, ya. Ada yang tingkat ekonomi, VIP, yang VIP X, ya. Ini lebih mahal lagi, lebih 1.000 harganya, 10.000, ya. 12.000, ada yang 15.000. Paling murah 10.000 sekarang untuk tasrek yang mau haji, walaupun sudah ada di kota Mekah. Jadi harus beli ke pemerintah suratnya, ya. Tidak seperti dahulu. Dulu kami mungkin ada 5 tahun, mungkin masih belum ada apa-apa, ya. Jadi tinggal naik taksi saja dan beli makanan saja, ya, di Padang Arafah dan di Musdalifah dan di Mina. Dan jalan kaki, Bapak dan Ibu, ya. Dari Padang Arafah kalau seperti kita ini jalan kaki ke Musdalifah paling jam 9 malam. Dari maghrib sudah sampai, sudah tidur. Di pinggir jalan itu, Bapak dan Ibu, orang tidur di Musdalifah ini seperti ikan, ya. Ada WC, ya. Di depan kita ini banyak WC, dan juga tiang-tiang yang menyemburkan, menghembuskan air hangat, ya. Sebelah kanan, Bapak dan Ibu, sekarang ini yang warna merah ini dari Padang Arafah menuju ke Musdalifah untuk jalannya orang yang jalan kaki. Jadi manusia itu seperti semut, Bapak dan Ibu. Lebih ramai dari sekarang, ya. Ini jalan warna merah, Bapak dan Ibu, ini jalannya orang yang jalan kaki menuju ke Musdalifah. Jadi kewajiban yang kedua setelah Padang Arafah, setelah tergenang matahari itu, maka kita bergerak menuju ke Musdalifah. Baik, Bapak dan Ibu, sholatnya di jamak takhir di sana di Musdalifah. Akan tetapi banyak yang di jamak takdim juga di sini di Padang Arafah. Sebelum meninggalkan Padang Arafah, sholat maghrib dulu dan sholat isya di jamak takdim. Dan ada juga, ya, yang asli ini, Bapak Ibu, yang namanya Daun Soekarno, ya, yang tidak seberapa rendang, yang sebelah kanan sebelah kiri ini yang agak kurang sehat. Ini tahan panas, ya. Yang Bung Karno dahulu yang membawa bibit pertamanya ke sini, ke Padang Arafah, untuk mengurangi rasa panasnya Padang Arafah. Saking banyaknya bis yang mengangkut jemaah haji itu sampai tidak bisa berjalan, ya. Kendaraan bis itu yang mengangkut jemaah haji, saking banyaknya bis yang datang ke Padang Arafah. Tadi seperti semut, ya. Lebih cepat orang yang jalan kaki tadi, yang jalan merah tadi, dibanding kendaraan bis seperti ini, Pak. Banyak sekali seperti debu, ya. Seperti debu bis-bis yang mengangkut jemaah haji di Padang Arafah menuju ke Musdalifah. Bukan hanya bis dan jalan kaki, akan tetapi juga disiapin kereta api, Bapak dan Ibu, untuk mempercepatnya keberangkatan jemaah dari Padang Arafah ke Musdalifah. Nanti di depan bisa kita lihat kereta api ada di sebelah kiri kita. Ya, sangat banyak persiapan Arab Saudi untuk kenyamanan jemaah, baik yang lewat kereta api atau mobil, bis, atau yang jalan kaki. Di depan ini, Bapak dan Ibu, ada tembok tua yang bersejarah. Di kaki bukit di depan sebelah kanan kita ini, tembok tua ini adalah tembok bersejarah. Ini, Bapak dan Ibu, adalah
air yang dialirkan dari Taif ini oleh para sahabat Khalifahur Rasyidin yang mengganti setelah peninggalan Rasulullah SAW. Ini air sangat jauh sekali, sekitar perjalanan sehari Bapak Didik, dari kota Makkah ke Taif. Ini bekas Jaya, sekarang ini bekas Jaya di sebelah kanan kita ini. Tembok ini dulu dialirkan air dari Taif ke antara Padang Arafah dan juga Musdalifah. Ini rel kereta apinya sedang diuji coba Bapak Didik di sebelah kiri kita tuh. Sedang diuji coba, itu bukan mengangkut orang, itu kosong ya, nggak ada orangnya, cuman untuk tidak karat ya mestinya. Maka dalam seminggu sekali uji coba berjalan ya. Ini rel kereta api ini untuk mengangkut jemaah haji hanya di bulan haji saja ya, bukan setiap hari kereta api ini beroperasi, akan tetapi hanya di bulan haji saja untuk pemerintah Arab Saudi untuk persiapan kenyamanan jemaah haji. Jadi semuanya Bapak Ibu menyatu ke depan ini ya, baik yang jalan kaki, baik yang jalan bis, baik yang kereta api, ini di depan ini sudah sampai di Musdalifah. Ini Bapak Ibu, rel sudah bersatu ya di sini. Stasiun kereta api di depan sebelah kiri ini sudah terlihat, dan juga posisi jalan bis ini sudah menuju ke Musdalifah di depan ini, dan juga jalan kaki yang tadi Bapak Ibu ada sebelah kanan kita nanti di depan ini menandakan kita sudah sampai di Musdalifah. Ya, harus bermalam ya, jemaah haji itu harus bermalam, harus tertidur. Ini ya stasiun kereta apinya di sebelah kiri kita ya, sudah terlihat. Dan juga jalan merah yang tadi Bapak Ibu ada di sebelah kanan kita ya, sudah menyatu sini ke Musdalifah. Jadi di sini orang tidur tak karuan Bapak Ibu. Jadi di sela-sela bangunan atau di sela-sela kamar mandi ini di sebelah kanan sedang dibangun sekarang. Ini untuk bukan nginap ya, hanya tertidur saja. Sekarang sudah jam 1 dini hari, sudah diperbolehkan menuju ke Mina karena sudah tidak muat ya di sini. Tempatnya tak besar seperti Padang Arafah. Ada juga masjid di sini namanya Bapak Ibu, Masjid Mas'aril Haram ya. Namanya di Musdalifah ini ada sebuah masjid. Di depan kita ini Bapak Ibu, nama masjidnya Mas'aril Haram ya, di sebelah kanan kita nih. Masjidnya tidak seberapa besar, akan tetapi ini adalah masjid yang bersejarah yang ada di Musdalifah. Jadi orang itu bukan di dalam masjid, di depan ini semuanya Bapak Ibu, orang tidurnya seperti ikan sedang dipendang ya, berjejeran orang tidur itu. Yang penting sampai di sini sudah tertidur Bapak Ibu. Dan juga pengambilan batu untuk jumrah ya, untuk melempar jumrah, batunya batu kerikil ya, di sini banyak. Jadi jemaah haji turun di sini bermalam dan juga memilih batu untuk melempar jumrah di Mina nanti ya. Jadi di sini semuanya punya hak, bukan hanya tidur Bapak Ibu, mengambil batu kerikil ini sebelah kiri ini banyak batu kerikil, dan semuanya ya, semuanya di sebelah kanan kita ini semuanya tanahnya semuanya berkerikil karena memang disiapin untuk jemaah yang selanjutnya untuk beribadah melempar jumrah ya nanti di Mina. Ada dua Bapak Ibu juga untuk stasiun kereta apinya di depan, di kaki bukit di depan itu. Di sana juga terminal ya, pemberhentian orang jemaah haji. Jadi semuanya di sini Bapak Ibu, yang dari Padang Arafah yang seharian kita beribadah di sana setelah maghrib maka bermalam ya, harus ya diwajibkan tertidur ya. Dan juga yang diperbolehkan sekarang ini dari jam 1 tengah malam sampai pagi ya, sampai selesai salat subuh. Karena saking padatnya jamaah haji yang datang itu, maka diperbolehkan untuk meninggalkan Musdalifah ini jam 1 ya, jam 1 tengah malam, dan sudah bergerak menuju ke Mina karena di sini saking padatnya. Dan di depan ini ada sebuah jembatan ya. Di depan bis ini ada jembatan. Ini menandakan perbatasan antara Musdalifah dan Mina Bapak.
Sekarang kita sudah sampai di Mina. Di sebelah kiri ini ada stasiun kereta api ya. Ini stasiun kereta api di sebelah kiri. Sebelah kanan ini tenda. Ya, tendanya orang yang menginap di sini di Mina. Ini tenda permanen yang tidak dibuka-buka ya. Per tahun walaupun hanya 3 hari di menginapnya di sini tidak dibuka Bapak, dibuka karena ini tebal ya untuk menghindari kebakaran. Dulu pernah kejadian kebakaran, maka dibuat tenda seperti ini sekarang ya, yang tenda permanen yang tebal dan juga di dalamnya ini disiapin pemadam kebakaran dan juga AC ya, di dalam ini untuk minum kita. Semuanya ini seperti lautan ya. Di depan di Mina ini penginapan atau tenda-tenda ini tidak terhitung berapa ribu ya. Yang menentang di depan ini seperti lautan ya. Kalau kelihatan di atas gunung seperti laut, saking banyaknya tenda-tenda yang sudah berada di di kota Mekah atau di tempat penginapan di Mina ya. Di Mina, tenda-tenda di Mina. Di sini stasiun kereta apinya banyak ya. Ada tadi ini, ada juga ini pas di atas bis kita ini, dan juga di depan masih ada lagi. Jadi luas ya, lebih luas sekarang di sini penginapan yang terakhir, ibadah haji yang terakhir di sini Bapak Ibu selesai. Setelah di Mina ini baru kita tawaf ibadah ya ke Mekah. Jadi tidak seperti umrah. Kalau umrah tahu saya sudah selesai. Kalau hajian ya memang dari tadi pertamanya dari Padang Arafah ke Musdalifah ke Mina. Dari sini 3 hari Bapak di Mina ini. Dan hari raya Idul Adha ya, hari raya itu setelah menginap di Musdalifah paginya itu hari raya ya. Kalau di Indonesia, kalau di sini sedang capek-capeknya Bapak Ibu. Orang yang berhaji itu dari Musdalifah ke Mina melempar jumrah Aqabah ya. Yang pagi-pagi setelah, kalau di Indonesia sudah sholat lebaran, di sini melempar jumrah Aqabah, jumrah yang pertama. Hanya satu saja yang dilempar kalau pagi hari raya ya. Di depan ini Bapak Ibu ada sebuah gunung yang bernama Jabal Kurban ya, tempat Nabi Ismail disembelih. Sebelah kiri kameranya ya, mau foto Ibu tempatnya Nabi Ismail yang disembelih. Nah, Ismail disembelih namanya Jabal Kurban ya, di sebelah kiri kita nanti. Ismail, tahu kamu, bapak kamu itu bukan mau jalan-jalan, tuh sudah bawa pedang, kamu mau disembelih. Maka Nabi Ismail melempar batu Bapak Ibu ke iblis yang menggoda Nabi Ismail yang mau disembelih itu. Nabi Ismail melempar batu. Jadi sekarang tiangnya di jumroh ya, lempar jumroh sekarang tempatnya Nabi Ismail yang melempar setan sedang menggoda Nabi Ismail. Di kala itu sedang mau disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Dan juga Nabi Ibrahim sendiri Bapak dan Ibu digoda juga dari setan. Ya. Ibrahim pagi-pagi mau kemana? Rapi banget. Mau kondangan katanya, mau kondangan. Kamu kemana? Mau bawa pedang sekali. Kamu mau nyembelih anaknya sedang senang-senang dilihat, mau disembelih. Ibrahim gimana kamu? Maka Nabi Ibrahim melempar juga Bapak Ibu, melempar batu ke setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Jadi yang tempatnya Nabi Ibrahim digoda, dilempar setan itu istrinya Siti Hajar Bapak Ibu. Siti Hajar juga didatangi iblis. Hajar, Ismail tadi mau kemana itu kok rapi-rapi pagi-pagi? Mau kondangan? Kondangan bawa pedang itu Ibrahim. Ini yang tiga orang ini Bapak Ibu termasuk Siti Hajar melempar juga ke setan ya, melempar ke setan. Jadi tempat melemparnya yang 3 orang ini sudah jadi rukun haji sekarang Bapak. Ada di depan. Tempatnya Nabi Ibrahim yang melempar Nabi Ismail, dan juga tempatnya Siti Hajar ya, melempar setan di kala itu. Sekarang dibuat pilar 3, sudah di lantai 4, maka jemaah haji setelah di sini harus melempar 3 tiang ini. Tempat jumrah ya, sudah di lantai 5 ya kalau tak salah. Jadi inilah tempat bersejarah, tempatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar di kala itu yang dirayu setan, maka dilempar
lempar batu ya. Nih di sebelah kiri Bapak dan Ibu tuh seperti jembatan. Untuk tempat jumrohnya di sebelah kiri kita Bapak dan Ibu seperti jembatan, sudah di tingkat 4 sekarang ya. Di sebelah kiri tempatnya di sana, di dalam ada 3 dan juga sudah ada 5 lantai sekarang untuk mengurangi kepadatan ya, untuk lempar jumroh. Jadi satunya tiangnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dikala itu sedang menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Siti Hajar yang mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelah kanan juga Bapak dan Ibu ini ada terowongan yang bersejarah juga. Terowongan 2 ini adalah yang asli terowongan yang belum ada selainnya ya. Satunya bantuan dari Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden kita. Satu lubangnya itu 2 dan satunya buatan Raja Abdul Aziz ya, yang pertama. Dulu sebelum ada lubang-lubang terowongan di Kota Mekah ini, itu saja ya, satu yang tadi itu saja yang dinamakan terowongan Mina. Terowongan Mina itu dulu di dalam ini kipasnya mati sehingga lampunya mati, kipasnya mati, listriknya padam, maka orang bertabrakan di dalam. Karena nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ini terowongan banyak sekali ya. Gunung sudah dilubangin semua kalau sekarang. Kalau dulu cuma itu saja ya, yang tadi yang 2 itu. Kenapa ngambil ke Jirona? Karena Rasulullah Bapak dan Ibu mengambil mikot setelah berperang di Taif. Ini bahayanya Bapak dan Ibu. Ini kalau sudah bernikot, sudah niat tidak bisa melaksanakan sampai tahallulnya, maka ini harus bayar dam, harus beli kambing dan harus disembelih di Kota Mekah. Jadi sampai di sini, di sana nanti di Masjid Jirona, Bapak dan Ibu kami mohon dipikir 2 kali ya. Silakan yang sehat-sehat ikut ambil niat, silakan akan kami bimbing. Yang tidak sehat silakan hanya ikut city tournya saja. Malam terakhir kita, ayo kita ramai-ramai ya ke tempat yang paling kita apabila berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu memang waktunya ijabah ya, jam 3 ini, sepertiga malam. Dan juga di tanah suci ya, di Ka'bah, tempat kumpulnya orang-orang yang yang bersih, yang doanya diterima dan dosanya diampuni, semuanya yang datang. Ayo Bapak Ibu, malam terakhir ini kita diusahakan ya, nanti jangan mikir-mikir yang tidak ya, pikir oleh-oleh nanti di Madinah ya, banyak oleh-oleh di Madinah. Jadi untuk yang terakhir ini jangan direpotkan untuk belanja-belanja, direpotkan beribadahnya ke terakhir ya, di tanah suci Bapak Ibu, dipuas-puasin ya, tinggal semalam kita kepada Allah apa yang pinginnya nanti Ibu jadi orang seperti apa di Indonesia ini. Jadi minta Bompong masih berada di hadapan Allah, di tempat yang suci, tempat yang apabila kita berdoa diterima ya, dipuas-puasin malam terakhir kita nanti di depan Ka'bah. Ini perumahan dan pertokoan Bapak dan Ibu. Rumahnya seperti itu ya, bersegi 4. Tidak, atapnya tidak pakai genting ya, atapnya pakai coran ya. Tuh pas di pemancar itu potongannya segi 4 Bapak dan Ibu. Perumahan di sini. Jadi semua orang kebanyakan di sini itu kontrak ya, kontrak orang pendatang semua. Perumahannya seperti ini Bapak dan Ibu, segi 4 dan tidak ada atap seperti Indonesia ya, jarang ya, ada tapi jarang. Semuanya pada atap coran semuanya. Karena kalau genting itu panas, tidak menahan panas seperti coran. 40 hari Rasulullah itu beribadah sebelum menerima wahyu ini. Rasulullah beribadah secara mengasihkan diri, menyempikan diri, dan Rasulullah ini membawa bekal makanan ya. Kalau habis pulang lagi ke rumah mengambil bekal, dan terus Rasulullah meneruskan sampai datang wahyu ya, sampai tanggal 17 bulan Ramadan. Ayo mungkin ada makabir malah ya. Jadi Rasulullah menggigil ketakutan Bapak dan Ibu
Tapi malaikat Jibril langsung merangkulnya dan langsung membacakan wahyu ini yang pertama kali dibacakan ke Nabi Muhammad, dan langsung Rasulullah ini hafal, tertulis dalam hatinya. Ya, tidak seperti kita. Kalau kita pelajaran kadang masih SD, masih Senawiyah, kadang-kadang mau hafal satu baris, satu lembar saja susah ya, berkali-kali dibaca, malam siang dibaca, nggak hafal-hafal. Tetapi Rasulullah sekali dibaca oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah langsung tertulis dalam hatinya, tidak lupa ya, langsung hafal. Dan dulu Bapak Ibu, Al-Quran tidak langsung dikumpulkan seperti sekarang 30 juz ya. Turunnya karena bertahap-tahap ya. Turunnya wahyu itu dulu bertahap-tahap. Kalau ada kejadian baru turun wahyu, peringatan dari Allah melalui malaikat Jibril sampai ke Madinah ya, dari Mekah sampai ke Madinah ini berangsur-angsur ya. Wahyu Al-Quran yang turun bukan sekaligus 30 juz atau beberapa surat langsung, tidak ya. Akan tetapi kalau ada kejadian dari Allah, ada teguran melalui wahyu ini, malaikat Jibril, dan langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertahap-tahap ya, sesurat demi sesurat, sejuz demi sejuz, wahyu itu yang diturunkan, baik yang Rasulullah masih di kota Mekah dan juga Rasulullah setelah hijrah ke kota Madinah. Dan ada tulisan di Al-Quran itu yang di Mekah dinamakan Makkiyah, dan yang diturunkan di Madinah Madaniyah ya. Ditulis di dalam kertas Al-Quran, di depannya itu tertulis yang diturunkan di sini dinamakan Makkiyah, dan yang di Madinah dinamakan Madaniyah ya. Sayyidina Utsman jadi dikumpulkan dulu, tulisnya ke pelapa kurma Bapak dan Ibu. Ada yang ditulis di tulang, ada ditulis takut hilang ya setelah Rasulullah wafat ya, jadi tidak langsung dikumpulkan 30 juz disatukan di buku, akan tetapi masih kocar-kacir ya. Di masanya Rasulullah itu Al-Quran masih kocar-kacir, satu surat ditulis ini, satu surat ditulis ke kayu, tulis surat ke kelapa kurma, dan juga di tulang. Setelah ke pemerintahan Sayyidina Utsman, wafatnya Sayyidina Umar, maka inilah Sayyidina Utsman yang menyatukan wahyu Allah ini, disatukan satu buku yang bernama Al-Quran, dan jadi 30 juz ya. Jadi yang mengumpulkan itu menantu dari baginda Rasulullah sendiri, Bapak Ibu, dan orang yang paling kaya di kala itu Sayyidina Utsman ini, dan orang yang paling dermawan ya, yang membantu menegakkan agama Islam, perjuangan Rasulullah di kala itulah Bapak dan Ibu. Orang yang paling kaya dan yang paling dermawan membantu Rasulullah adalah Sayyidina Utsman, dan juga yang mengumpulkan Al-Quran ini. Jadi Rasulullah yang menerima wahyu itu menggigilnya bukan hanya di Jabal Nur tadi, bukan hanya di Gua Hira, sampai ke sampai ke rumahnya Bapak dan Ibu. Rasulullah sampai minta diselimuti kepada istrinya Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah, Siti Khadijah, minta diselimutin, minta didampingin ya, karena Rasulullah sudah ketakutan ya dari Jabal Nur, gunung yang bercahaya, dan di atasnya ada sebuah pecahan batu yang namanya Gua Hira. Jadi sampai ke rumahnya tetap menggigil ketakutan, minta diselimuti kepada istrinya Siti Khadijah dan didampinginya. Dan disinilah Bapak dan Ibu kuburan istri baginda Rasulullah. Di depan kita ini Bapak dan Ibu, di sebelah kanan namanya pekuburan Ma'lah ya. Di sini di sebelah kanan ini pekuburan Ma'lah di kota Mekah, termasuk istri baginda Rasulullah tercinta namanya Siti Khadijah ya. Di sini pekuburan Ma'lah. Jadi juga jamaah umrah yang meninggal di sini, dan juga jamaah haji. Dan juga di depan ini Bapak Ibu, di belakang hotel ini masih makam ya, masih pelataran makam Ma'lah. Dan di depan ini Bapak Ibu ada sebuah masjid kecil namanya Masjid Jin. Ini kalau kita sebelah kanan ini namanya Masjid Jin.
Ini dulu di zamannya Rasulullah, masjid ini tempatnya para gerombolan jin. Sehingga tempat ini dinamakan Masjid Jin. Jin itu berbaiat kepada Rasulullah, Muhammad, kalau kamu benar Nabi, ayo tuh pohon itu panggil. Kalau datang ke depan kamu, bisa saya nanti beriman kepada kamu, katanya. Jin itu ngomong seperti itu kepada jinnya. Dan di depan ini ada sebuah masjid, Bapak dan Ibu. Ini tempatnya pohon, ya, yang dipanggil oleh Rasulullah. Jadi ada masjid, salah satunya sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, dua masjid ini. Ini ada kayu, Bapak dan Ibu, dipanggil oleh Rasulullah. Langsung datang, tercabut. Pohon itu tercabut menghadap ke depan Rasulullah. Maka jin yang berbaiat di kala itu, yang berjanji, Bapak dan Ibu, jin itu di tempat tadi, masjid itu, bergerombol di sana dan berjanji kalau Muhammad mendatangkan pohon itu ke depannya, katanya, saya mau masuk Islam. Jadi begitulah, Bapak Ibu, janjinya jin itu. Setelah kayu itu, pohon itu dipanggil oleh Rasulullah, langsung tercabut dari tempat asalnya, datang ke hadapan Rasulullah, dan setelah di hadapannya, maka disuruh kembali lagi pohon itu ke tempat asalnya. Maka pohon itu juga langsung kembali, Bapak dan Ibu, ke tempat asalnya. Maka tempat pohon itu dinamakan Masjid Pohon, atau bahasa Arabnya Masjid Sejarah. Dan tadi tempat jin yang berbaiat, berjanji kepada Rasulullah, itu sekarang dibuat masjid, namanya Masjid Jin, ya. Jadi dua-duanya itu masjid bersejarah, walaupun masjidnya kecil, sangat kecil, ya. Masjid Jin dan masjid sejarah yang berjajaran di antara keduanya ini. Dan disinilah Rasulullah, Bapak dan Ibu. Jadi siang hari ini, Bapak dan Ibu, kami di dalam kata-kata dari tadi, mungkin dari Jabal Sur, Padang Arafah, Musdalifah, Jirona, mungkin ada kesilapan, ya, karena manusia itu memang tempatnya kesilapan, kekurangan, tidak sempurna, Bapak dan Ibu. Manusia itu namanya makhluk dan pasti ada kekurangannya, tidak sempurna, ya. Jadi kami yang juga ilmunya minim sekali, mungkin banyak kekurangan.